Halo guys, kembali lagi di channel Rens X. Kali ini gue akan ngebahas spoiler Renegade Immortal episode 118. Sebelum lanjut, jangan lupa pencet tombol like dan subscribe. Jangan lupa share juga ke teman-teman kalian. Setelah Wang Lin keluar dari manik penentang surga, ia melihat ke arah pedang kaisar yang masih terbang ke sana kemari. Wang Lin sedikit tersenyum kemudian mengatakan, "Kenapa pedang ini bertingkah seperti anak kecil? Karena dia tidak dapat menemukanku. Ia sekarang memiliki dendam dan mencoba menghancurkan penjara Hong. Sudah sekitar 10 kali dia melakukan itu." Ketika dia mengatakan itu, ada Molly Hai duduk di hadapannya. Molly Hai hanya bisa tersenyum pahit, tetapi pada saat yang sama, dia juga mengagumi Wang Lin. Jika bukan karena fakta dia sedang melihat Wang Lin, dia tidak akan dapat merasakan kehadiran Wang Lin sama sekali. Ini terbukti dengan pedang kaisar yang telah lewat berkali-kali, tetapi tidak pernah menemukan Wang Lin. Molly Hai kemudian memikirkan bagaimana bisa dia sama sekali tidak melihat Wang Lin meninggalkan gua beberapa hari yang lalu. Pandangannya terhadap Wang Lin meningkat banyak. Jelas, semua ini terjadi tepat setelah Wang Lin kembali dari penjara Hong. Molly Hai merasakan Wang Lin sekarang seperti orang yang berbeda, terutama saat dia melihat simbol berkedip di dahi Wang Lin. Simbol ini dapat membuat jantungnya berdebar. Dia tidak menanyakan alasannya, tetapi dia menebak Wang Lin harus membuat marah pedang kaisar. Barulah ia berhasil meningkatkan mantranya. Molly Hai juga menebak Wang Lin mendapatkan sebuah keberuntungan. Apa tingkat kekuatanmu sekarang? Bagaimana jika kekuatanmu dibandingkan ketika kamu berada di kota iblis langit? Setelah merenungkan untuk waktu yang lama, Molly Hai akhirnya memutuskan untuk bertanya. Dia ingin tahu posisi apa yang bisa dia dapatkan dalam kompetisi umum iblis. Ada dua peluang selama kompetisi umum iblis. Jika Jenderal Iblis kalah, maka pembantu mereka bisa bertarung sebagai gantinya. Namun, ada persyaratan untuk menjadi pembantu. Seseorang tidak bisa menjadi pembantu jika ia adalah penduduk asli tanah roh iblis dan harus orang asing. Inilah sebabnya mengapa Jenderal Iblis memilih Wang Lin. Suara Wang Lin tenang saat dia perlahan berkata, "Bahkan tanpa telapak tangan itu, aku masih bisa menang melawanmu." Molly Hai menatap Wang Lin. Setelah sekian lama, dia tertawa dan berkata, "Bagus, dengan keyakinanmu itu, sepertinya usahaku tidak sia-sia. Saudara Wang, Kaisar Iblis secara pribadi akan berada di kompetisi umum iblis dalam waktu setengah bulan. Jika kamu melakukannya dengan baik dan aku mencalonkanmu, kamu pasti akan mendapatkan posisi Jenderal Iblis." Wang Lin tersenyum tetapi tidak berbicara. Molly Hai merenung sedikit lalu berkata dengan nada serius, "Saudara Wang, kamu harus kembali lebih awal hari ini. Malam ini, aku akan membawamu untuk bertemu seseorang yang penting." Wang Lin mengangguk, lalu berdiri, kemudian berkata, "Saudaramu bisa tenang." Mereka berdua saling memandang dan keduanya tertawa. Molly Hai merasa sangat senang dan tersenyum. "Lalu kakak laki-laki ini tidak akan mengganggumu. Kamu dengarkan saja musik sitar." Wang Lin mendengarkan musik sitar di tepi sungai bukanlah suatu rahasia. Molly Hai secara alami tahu. Wang Lin berjalan keluar dari Mo Mansion. Ia diam-diam duduk di sisi sungai dengan sebotol anggur yang kadang-kadang dia minum. Wang Lin terlihat sangat tenang dan hatinya sangat damai. Selama periode waktu ini, Wang Lin akan duduk di sini setiap hari, menunggu kapal lewat, sehingga dia bisa mendengar musik sitar. Namun, musiknya telah banyak berubah dari sebelumnya. Sekarang, lagu membahagiakan yang menyembunyikan kesedihan jauh di lubuk hati. Tapi Wang Lin tidak mencoba mengubahnya dengan paksa. Dia hanya seorang pejalan kaki dan memandang berbagai emosi dengan mental seorang pejalan kaki. Bahkan sampai sekarang, dia tidak tahu seperti apa wanita itu. Tetapi itu tidak penting. Yang penting adalah dia mendengarkan dan mendengarkan dengan serius. Saat mendengarkan musik sitar, musik itu menyentuh kenangan yang tersegel di dalam hatinya. Wang Lin memiliki perasaan yang belum pernah dia rasakan dalam waktu yang lama. Hati Wang Lin sangat tenang sekarang. Musik sitar tiba sebelum perahu muncul. Musik kecapi yang tampaknya ceria ini mengungkapkan kesedihan dan ketidakberdayaan. Mengikuti musik sitar, perahu perlahan-lahan tiba. Pemain sitar di kepala perahu masih membelakangi Wang Lin. Tangannya yang seperti batu giok bergerak, menciptakan musik sitar yang perlahan menyebar ke udara. Hari ini hanya ada satu orang yang duduk di depannya. Dia adalah seorang pemuda berusia sekitar 27 sampai 28 tahun. Dia mengenakan jubah hijau. Meskipun ia terlihat biasa, pemuda itu memberikan perasaan yang sangat bersih. Tidak ada energi spiritual iblis di dalam dirinya ketika dia duduk di sana dan minum anggur sambil mendengarkan musik sitar. Pria muda itu meletakkan cangkir dan dengan lembut bertanya, "Bisakah kamu tidak bermain seperti ini? Aku ingin mendengar musik kamu." Wanita itu berhenti bermain. Setelah merenung cukup lama, dia mengangguk. Tangan gioknya mulai bermain sekali lagi. Kesedihan dari musik berangsur-angsur bergema di seluruh wilayah, seolah-olah musik itu sendiri telah menyatu dengan riak yang dibuat oleh perahu dan perlahan menyebar ke sisi sungai. Riak itu berhenti sebelum mencapai Wang Lin, tetapi musiknya tidak berhenti dan memasuki telinga Wang Lin.
Pemuda di atas kapal perlahan-lahan menutup matanya dan dengan hati-hati menikmati kesedihan rasa sakit dalam musik sitar. Wang Lin juga memejamkan mata dan tenggelam dalam musik sitar. Seolah-olah musik itu menyatu dalam benaknya dan tidak akan hilang untuk sementara waktu. Keduanya, satu di atas kapal dan satu dari mereka di tepi. Meskipun keduanya memahami hal yang berbeda, sekarang ada koneksi. Wang Lin membuka matanya dan melihat ke arah kapal untuk pertama kalinya. Tatapannya jatuh pada wanita itu, kemudian pindah ke pria muda itu. Pada saat ini, orang ini juga membuka matanya dan menatap Wang Lin. Keduanya memandang satu sama lain sebelum Wang Lin mengangkat toplesnya sebagai isyarat dan meneguk tegukan besar. Pemuda di atas kapal mengungkapkan senyum ketika dia mengangkat cangkirnya, kemudian meminum semuanya dalam satu tegukan. Perahu itu berangsur-angsur pergi ke kejauhan dan menghilang dari pandangan Wang Lin. Hanya musik sitar samar yang masih mengambang dari kejauhan. Wanita di perahu yang memainkan sitar itu berbalik ke arah pantai di kejauhan. Di matanya, semuanya masih gelap. Pemuda itu meletakkan gelas anggur dan dengan lembut berkata, "Ada seseorang di sana." Ming Xuan tidak berbicara. Dia menoleh dan terus memainkan musik sedih. Pria muda itu tersenyum samar. Sungguh orang kecil yang menarik. Setelah selesai mendengarkan musik sitar, Wang Lin segera kembali ke Mo Mansion. Tak lama kemudian, ia dan Mo Lihai pergi bersama untuk memasuki kota Xuan. Meskipun kota Xuan memiliki ukuran yang sama dengan kota Hong, namun itu terlihat sangat berbeda. Kota itu menyala, dan di antara para pejalan kaki, ada lebih banyak prajurit lapis baja. Mo Lihai berhenti di luar sebuah rumah besar di kota Xuan, lalu ia mengeluarkan sepucuk surat, kemudian memberikannya kepada penjaga di luar. Penjaga itu mengambil surat dan segera masuk ke dalam mansion. Wang Lin memeriksa mansion itu, dan tatapannya berhenti di plakat giok yang ada di pintu masuk mansion. Wakil Panglima Tertinggi Xuan's Mansion. 8 panglima memiliki nama yang sama dengan 8 kota iblis langit, tetapi rumah besar mereka tidak memiliki kata wakil. Ini adalah rumah besar Xuan Wakil Panglima Tertinggi Kota. Setelah Mo Lihai mengatakan ini, dia ragu-ragu sebentar dan menambahkan, Wakil Panglima Kepala Kota Xuan memiliki hubungan pribadi yang baik dengan Kaisar Iblis. Wang Lin mengangguk. Mo Lihai sudah menjelaskan secara rinci tentang bagaimana dua wakil komandan akan dipilih selama kompetisi umum iblis ini dan betapa pentingnya itu semua. Tak lama kemudian, penjaga itu kembali dan dengan hormat berkata, "Jenderal Mo, Wakil Panglima Tertinggi menyambutmu." Ekspresi Mo Lihai menjadi serius saat ia berjalan, dan Wang Lin dengan tergesa-gesa mengikutinya. Di bawah pengawalan penjaga, Mo Lihai dan Wang Lin memasuki halaman. Wakil Panglima akan bertemu jenderal di sana. Penjaga itu berhenti dan menunjuk ke arah lengkungan. Setelah itu, dia dengan hormat pergi. Mo Lihai tenang saat dia berjalan melewati gerbang dengan Wang Lin. Di dalamnya ada taman bunga yang dipenuhi dengan banyak bunga eksotis. Aroma bunga-bunga menyapu mereka berdua. Seorang pria mengenakan jubah ungu berdiri dengan punggung menghadap mereka berdua dan menatap ke langit. Dia berdiri di sana seolah-olah dia telah menyatu dengan lingkungan. Wang Lin hanya melirik sebelum menarik tatapannya. Level kultivasi orang ini sama dengan kultivator ascendant tahap awal yang berada di puncak dan siap menerobos kapan saja. Namun, sampai dia benar-benar membuat terobosan itu, dia masih akan terlalu jauh jika dibandingkan dengan kultivator ascendant tahap menengah. Mo Lihai menarik napas dalam-dalam dan dengan hormat berkata, Mo Lihai menyapa Tuan Wakil Komandan Tertinggi. Orang itu tidak berbicara, dia bahkan tidak bergerak sama sekali. Dia hanya berdiri di sana sambil memandangi langit. Lingkungannya benar-benar sunyi. Keheningan ini secara tidak sadar berubah menjadi tekanan yang mengelilingi area itu. Jenderal Iblis Mo Lihai tenang dan tidak tergerak. Ia tetap berdiri diam. Adapun Wang Lin, para kultivator selalu bertarung melawan langit, jadi bagaimana ia bisa jatuh di bawah tekanan semacam ini? Ekspresi Wang Lin tenang, bahkan ketika ia bertemu dengan All Seer, dia masih bisa tenang. Orang ini hanya berada di tahap awal ascendant, jauh lebih lemah dari Zhukezhi dan Situnan. Ketenangan Wang Lin dan sifat tak bergerak Mo Lihai diam-diam menyebarkan tekanan ini. Warna ungu pria berjubah berbalik, matanya seperti kilat saat dia memandang keduanya. Dia memandang mereka seolah-olah dia adalah seorang tetua yang memandangi generasi muda. Ia kemudian berbicara dengan nada superior. Untuk bisa tetap tenang di bawah tekananku, kamu tidak buruk. Mo Lihai, seberapa yakin kamu dalam mengamankan posisi wakil panglima? Pria berjubah ungu berbicara dan langsung ke pokok permasalahan. Mo Lihai merenung sedikit dan menjawab dengan serius, 40%. Mata pria berjubah ungu itu menyipit dan dia perlahan berkata, di antara banyak jenderal iblis yang datang mengunjungi aku, kamu memiliki kepercayaan diri paling sedikit. Mo Lihai menunjuk Wang Lin dan berkata, menambahkan orang ini, aku yakin 90%. Tatapan pria berjubah ungu itu mendarat di Wang Lin. Matanya tenang tanpa fluktuasi, seolah-olah Wang Lin hanya semut di matanya. Dia memiliki kualifikasi untuk melihat Wang Lin seperti itu, karena dia adalah wakil panglima tertinggi dan berteman baik dengan Kaisar Iblis. Ia juga memiliki hampir 1 juta peringkat energi spiritual iblis yang setara dengan kultivator ascendant tahap awal. Dia juga berada di ambang terobosan, membuatnya jauh di atas semua jenderal iblis lainnya.
Dia hanya perlu menunggu untuk menjadi panglima sejati. Di matanya, Wang Lin hanyalah pengikut Mo Lihai. Dia bahkan tidak menganggap Mo Lihai layak, jadi bagaimana dia bisa peduli pada pengikut Mo Lihai? Jika bukan karena fakta dia tahu bahwa Kaisar Iblis memperhatikan Mo Lihai, dia bahkan tidak akan bertemu Mo Lihai. Karena dalam pandangannya, Mo Lihai tidak memenuhi syarat. Dibandingkan bertemu Mo Lihai, dia lebih suka menikmati bunga-bunga. Di kota Iblis Langit, hampir semua orang tahu Wakil Komandan Xuan menyukai bunga, terutama bunga eksotis. Dia tidak hanya menyukai bunga, tetapi juga sangat menghargainya. Jika ada pelayan yang secara tidak sengaja menyentuh sekuntum bunga miliknya, mereka akan diusir dari mansion. Jika ada yang berani melukai bunga-bunganya, dia akan mengambil kepala mereka. Pria berjubah ungu itu agak tidak sabar di hatinya, tapi dia tidak mengungkapkannya. Tampilkan mantramu yang paling kuat. Biarkan aku melihat mengapa Mo Lihai berpikir kamu dapat meningkatkan kesempatannya hingga 50%. Suara pria berjubah ungu itu masih tenang. Dalam pandangannya, orang ini hanya pada tahap akhir transformasi jiwa. Dan dia tidak akan pernah menganggap seseorang seperti ini layak mendapat perhatiannya. Dia tidak meremehkan Wang Lin. Itu lebih seperti dia mengabaikan Wang Lin dengan lembut. Gunakan kekuatan penuhmu. Jika kamu dapat membuat aku bergerak, maka anggap diri kamu memenuhi syarat. Pria berjubah ungu melihat ke langit dan bahkan tidak melihat Wang Lin. Wang Lin dengan dingin menatap orang ini dan tanpa ragu-ragu mengangkat tangannya. Energi pembantaian berkumpul di tangannya, dia menunjuk ke depan. Pada saat ini, badai niat membunuh tiba-tiba mengepung daerah itu. 2000 untai energi pembantaian meledak dari Wang Lin dan menyerbu ke arah pria berjubah ungu seperti naga yang mengamuk. Pada awalnya, ekspresi pria berjubah ungu itu masih sama dengan sebelumnya, ia benar-benar mengabaikan keberadaan Wang Lin. Namun dalam sekejap, ekspresinya berubah ketika 2000 untai energi pembantaian mendekat padanya. Pria berjubah ungu mundur tanpa ragu-ragu, kemudian energi spiritual iblis keluar dari tubuhnya dan mengambil bentuk harimau iblis. Namun, saat harimau iblis itu terbentuk, itu segera ditusuk oleh untaian energi pembantaian. Untaian energi pembantaian mendarat langsung di dada pria berjubah ungu. Ekspresi pria berjubah ungu berubah saat ia mundur sekali lagi, dia bahkan benar-benar mengabaikan bunga miliknya dan melangkah tepat di atasnya. Pada saat ini, dia tidak punya waktu untuk memikirkan bunga-bunga miliknya karena semua rambut di tubuhnya berdiri dan dia berkonsentrasi pada bagaimana cara menahan mantra ini. Dengan kultivasinya, seandainya dia bersiap, dia tidak akan berada dalam kondisi yang menyedihkan seperti ini. Dia terlalu memandang rendah Wang Lin. Mantra ini adalah sesuatu yang bahkan dia sendiri tidak sanggup menahannya meskipun sudah bersiap sepenuhnya. Saat ini, sudah terlambat baginya untuk merasa menyesal. Layar cahaya biru dari baju besi iblis muncul 7 inci dari tubuhnya. Tetapi pada saat muncul, ia dihantam oleh 2000 untai energi pembantaian dan dipaksa kembali. Melihat baju zirah itu akan didorong kembali ke 3 inci jauhnya, pria berjubah ungu mengeluarkan raungan. Pena di kepalanya melotot ketika dia mundur sekali lagi, ia menginjak bunga yang tak terhitung jumlahnya. Baju besi iblis tetap tidak bisa menahan 2000 untai energi pembantaian sama sekali, sehingga tiba-tiba runtuh. 2000 helai energi pembantaian memasuki tubuhnya dan mengelilingi seluruh tubuhnya. Namun, Wang Lin melambaikan tangannya dan energi pembantaian segera meninggalkan pria berjubah ungu, kemudian kembali ke tangan Wang Lin. Wajah pria berjubah ungu itu sangat pucat. Wang Lin tiba-tiba menjadi keberadaan yang sama sekali berbeda. Dengan kekuatan puncak tahap transformasi jiwa dan 2000 untai energi pembantaian, tidak sulit baginya untuk bertarung dengan para kultivator ascendant tahap awal. Kamu memiliki kualifikasi. Pria berjubah ungu itu menarik napas dalam-dalam saat ia memaksa dirinya untuk mengungkapkan ekspresi tenang dan mengeluarkan senyum seperti seorang tetua yang memandang generasi muda. Ekspresi Mo Lihai aneh. Dia menekan keterkejutan di hatinya saat dia dengan cepat membawa Wang Lin pergi. Setelah memastikan bahwa keduanya sudah pergi jauh, pria berjubah ungu tidak bisa lagi menahannya dan batuk seteguk darah. Pelayan yang datang dari luar segera panik ketika dia melihat pemandangan di depannya. Aku tidak akan bertemu siapapun selama 3 bulan. Aku akan pergi ke kultivasi pintu tertutup. Setelah meninggalkan kata-kata itu, pria berjubah ungu menghilang. Setelah meninggalkan rumah Wakil Komandan Xuan, mata Mo Lihai dipenuhi dengan kesenangan. Banyak hal yang ingin dia tanyakan, tetapi dia ragu-ragu. Pada akhirnya, dia tidak mengatakan sepatah kata pun. Setelah kembali ke Mo Mansion, Mo Lihai menarik napas dalam-dalam. Matanya dipenuhi dengan ketulusan dan dia berkata, "Saudara Wang, aku akan bergantung padamu selama kompetisi umum iblis. Aku akan mengingat kebaikan ini." Ini adalah pertama kalinya Mo Lihai berbicara dengan Wang Lin dengan nada ini. Dalam benaknya, Wang Lin tidak lagi setara dengannya, tetapi seseorang yang bisa memaksa Wakil Komandan untuk mundur beberapa langkah hanya dengan satu mantra. Mo Lihai percaya bahwa dengan bantuan Wang Lin, dia bisa menyapu kompetisi. Dia paling mengerti mantra yang dimiliki Wang Lin dan sangat terkejut. Sepanjang jalan kembali, dia terus memikirkan mantra itu dan membayangkan dirinya menghadapinya.
Pada akhirnya, apapun yang terjadi, ia akan kalah. Ekspresi Wang Lin tidak sombong atau bangga. Dia tetap tenang. Pada saat ini, dia tersenyum dan berkata, "Saudara Mo, karena aku menyetujui masalah ini, aku pasti akan membantumu." Mo Lihai tertawa. Dia jelas sangat senang, kemudian tersenyum. "Saudara Wang, aku punya anggur kuno yang telah dikubur selama 500 tahun. Malam ini, kita berdua akan minum." Mata Wang Lin menyala. Dia tersenyum kemudian mengangguk.